Bab 791, Feng Qiyun kabur, daun bawang milikku. Dengan aktivasi jimat kuno di tangannya, formasi kuno pembunuh di Tianlan Xing juga diaktifkan secara langsung. Saat itu, seluruh bintang Tianlan telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Biarkan semua biksu di Tianlan Xing menyadarinya. Tidak dapat menahan perasaan menyeramkan, kulit kepala kesemutan, dan jantung berdebar-debar. Bahkan putra mahkota Long Chao, yang memimpin pasukan Long Chao, mengerutkan kening saat ini, merasakan niat membunuh yang mengguncang dunia. Pangeran Long Chao terkejut dan berhenti, ekspresinya menjadi serius. Mungkinkah Chen Chang'an yang melakukannya? Dengan kebangkitan formasi pembunuh kuno ini, hampir semua esensi langit dan bumi telah dijarah, semuanya mati, dan tidak ada vitalitas sama sekali. Bum bum bum, formasi pembunuh kuno pecah. Petir menyambar dan bergemuruh, dan berubah menjadi naga petir yang besar dan ganas, yang panjangnya puluhan ribu kaki dan turun dari langit. Itu langsung menghalangi jalan pasukan dinasti naga ini, dan melancarkan pembunuhan yang paling mengerikan dan kejam terhadap mereka. Ada naga yang mengguncang langit. Seekor naga guntur yang mengerikan membunuh Pangeran Long Chao. Seketika, hal ini membuat Pangeran Long Chao merasakan niat membunuh yang mengerikan. Namun, dia tidak takut. Tangan kanannya menyala merah. Aku melihat pisau besar di tangannya. Kemudian, Pangeran Dinasti Naga mengayunkan pedang besar di tangannya, dan kekuatan ilahinya melonjak. Terputus. Saat itu, naga guntur terpotong menjadi dua. Namun, saat berikutnya, Pangeran Long Chao, termasuk puluhan komandan di sekitarnya, langsung ditenggelamkan oleh sekelompok naga guntur. Dalam sekejap mata, dunia berubah menjadi lautan guntur. Yang bisa didengar hanyalah suara gemuruh. Para biksu yang menonton, bahkan di jaring ilahi, ada banyak orang yang menonton pertempuran yang terjadi di depan mereka. Ketika mereka melihat apa yang terjadi di depan mereka, mereka semua tercengang. Mereka semua tercengang oleh pemandangan di depan mereka. Formasi kuno pembunuh yang mengerikan ini tiba-tiba muncul di Tianlan Xing. Dapat dikatakan bahwa pasukan dinasti naga secara tak terduga dikalahkan oleh Pangeran Dinasti Naga. Pada saat yang sama, para biksu yang sedang menonton itu bahkan tidak memikirkannya. Pada saat ini, mereka kembali sadar dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Saya tidak menyangka ada formasi pembunuhan kuno yang mengerikan di Tianlan Xing. Formasi besar ini telah menyerap hampir semua esensi kehidupan bintang Tianlan ini, dan hampir menutupi seluruh bintang Tianlan. Sekarang ia menyerang Pangeran Dinasti Naga dan pasukan Dinasti Naga. Ini jelas seseorang yang menghentikan pasukan Dinasti Naga. Memasuki wilayah ribuan abadi. Mungkinkah Chen Chang'an yang melakukan semua ini? Seseorang menggelengkan kepalanya dan berkata dengan penuh arti. Formasi ini dapat menutupi seluruh bintang Tianlan, menjara esensi langit dan bumi di seluruh bintang Tianlan untuk membunuh pasukan Dinasti Naga. Formasi sekuat itu tidak mungkin didirikan oleh Chen Chang'an dalam semalam. Petik 2. Saya pernah mendengar desas-desus bahwa pemilik bintang masa lalu bintang Tianlan tampaknya telah menghabiskan banyak upaya untuk mendirikan formasi pembunuh di bintang Tianlan, dan formasi pembunuh yang meletus sekarang kemungkinan besar adalah yang ada dalam desas-desus itu. Ketika kata-kata itu keluar, semua orang terkejut. Mungkinkah penguasa bintang Tianlan dari Tianlan Xing juga berpartisipasi di dalamnya? Benar sekali, karena Chen Chang'an berada di wilayah bintang Tianlan, bagaimana mungkin dia tidak ada hubungannya dengan penguasa bintang Tianlan? Menurutku, ini adalah jebakan terhadap putra mahkota Dinasti Naga. Dengan kengerian membunuh formasi kuno, pasukan Dinasti Naga ini telah sepenuhnya menjadi kura-kura dala. M. Gucci.
Aku khawatir tidak mungkin untuk melarikan diri. Kerumunan itu mendesah. Chen Chang'an ini benar-benar merencanakan dengan serius. Kali ini, pasukan Long Chao adalah tren umum. Pada saat yang sama, setelah Feng Qiyun memobilisasi formasi pembunuh kuno, tidak ada keraguan dalam berurusan dengan Ming He Dao. Ming He, cepatlah dan kemasi barang bawaanmu. Kemasi, kemana kita akan pergi? Feng Qiyun berkata dengan suara rendah. Formasi pembunuh kuno lebih kuat dari yang kukira. Pasukan dinasti naga ini ditakdirkan untuk binasa. Bahkan pangeran dinasti naga pun ditakdirkan di bawah formasi pembunuh kuno ini. Jika kaisar dinasti naga mengetahuinya, dia pasti akan membunuhmu dan aku. Jangan aman untuk sementara waktu, tetapi kamu dan aku harus segera melarikan diri untuk menghindari kejaran kaisar dinasti Long di belakang. Bagaimana dengan Chang'an? Aku sudah menulis surat kepadanya, memintanya untuk melarikan diri jika dia punya waktu. Jangan mencoba untuk bersikap berani, lagi pula, kamu tidak akan takut kehabisan kayu bakar. Tentu saja, dalam surat kepada Chen Chang'an, Feng Qiyun juga meninggalkan pesan untuknya, menanyakan kemana dia akan pergi. Feng Qiyun dan Ming He mengemasi barang bawaan mereka dan bersiap untuk pergi. Feng Qiyun menghela napas. Ming He, kamu menderita bersamaku. Ming He tersenyum. Tidak ada penderitaan, bahkan jika itu adalah penderitaan, aku rela. Setelah mendapat jawaban Ming He, Feng Qiyun tertawa. Dengan istri seperti ini, apa yang bisa diminta seorang suami? Ayo kita pergi untuk menghindari pusat perhatian sekarang. Kemudian, Feng Qiyun membawa Ming He bersamanya, menyembunyikan tubuh dan auranya, dan melarikan diri dengan tenang. Sekarang, kekuatan mengerikan yang dilancarkan oleh formasi pembunuh kuno ini dapat disebut menghancurkan dunia. Pukulan terhadap pasukan dinasti naga ini sangat menghancurkan. Bahkan bagi putra mahkota dinasti Long, menghadapi serangan formasi pembunuh kuno ini, sangat sulit baginya untuk menghadapinya. Dia menggertakkan giginya dan mengutuk Chen Chang'an sebagai orang yang hina dan tidak tahu malu. Dia bahkan memasang jebakan pada Tian Lanxing. Sekarang, pasukan Long Chao menderita kerugian besar, yang membuat mata Pangeran Long Chao merah karena marah. Tetapi sekarang bukan saatnya untuk mengkhawatirkannya. Teruskan seperti ini, dia harus mati. Seorang komandan buru-buru berkata, Yang mulia, kita ada dalam permainan. Formasi pembunuh kuno ini terlalu mengerikan. Jelas, setelah bertahun-tahun hujan yang tak terhitung jumlahnya, ada kekuatan yang begitu mengerikan. Kita tidak bisa keluar dari pengepungan sama sekali. Mengambil keuntungan dari fakta bahwa hanya sebagian dari korban yang sekarang, mungkin ada kesempatan untuk melarikan diri ke ribuan orang abadi. Hanya ada satu kesempatan hidup. Adapun dua komandan yang dikirim oleh Chen Chang'an, mereka hanya dibangkitkan oleh Chen Chang'an dan tidak ditanam oleh Chen Chang'an. Keduanya meninggal secara tragis dalam formasi pembunuh kuno ini. Wajah Pangeran Long Chao jelek. Apalagi yang bisa dikatakan, cepatlah. Sebuah kapal langit berbintang, yang awalnya agung dan sombong, datang untuk menyerang Chen Chang'an. Tetapi saat ini, pasukan dinasti Long menderita kerugian besar, dan menderita banyak korban dalam formasi pembantaian, dan sekarang telah melarikan diri ke wilayah seribu-ribu abadi dengan cara yang memalukan. Dan di alam ribuan orang abadi, Chen Chang'an sangat bingung setelah menunggu. Saya Nima, mengapa Pangeran Long Chao belum datang? Mungkinkah Pangeran dinasti Long menyadari bahaya dari ribuan orang abadi? Dia memiliki medan yang tak terkalahkan dan akan membunuh mereka semua. Chen Chang'an sangat tertekan. Jika Pangeran dinasti Naga tidak datang, bagaimana Chen Chang'an akan mendapatkan panen yang baik dan bagaimana dia akan memotong daun bawang? Ada apa?
datanglah jauh-jauh, jangan bilang aku pengecut. Tapi sekarang, sebuah kapal luar angkasa melewati jalan kuno langit berbintang dan turun ke ribuan makhluk abadi. Mata Chen Chang'an berbinar saat merasakan aura kapal dewa ini di langit berbintang. Akhirnya datang. Chen Chang'an menajamkan pisaunya dan bersiap menyerang babi dan domba. Namun tiba-tiba, sebuah ledakan yang keras. Kapal langit berbintang yang turun ke ribuan orang abadi tiba-tiba meledak dan berubah menjadi api yang menyilaukan, disertai dengan gelombang penghancuran diri yang mengerikan, menyapu kuartet, sangat cantik. Menyaksikan kapal langit berbintang itu meledak sendiri. Hal ini membuat Chen Chang'an sangat bingung. Siapa yang bisa memberitahu saya mengapa kapal itu tiba-tiba meledak sebelum dia menembak? Bagaimana dengan daun bawang saya? Bab 792, Ceroboh, kamu bisa memotong sebanyak yang kamu bisa. Melihat kapal langit berbintang yang tiba-tiba meledak, Chen Chang'an terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Segera setelah itu, ada kapal bintang lain yang malu memasuki ribuan makhluk abadi. Ketika pasukan dinasti naga ini ada di sini, mereka melihat Chen Chang'an yang berjaga di sini. Tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Ini adalah Chen Chang'an. Bukankah seharusnya mereka berada di Tianlansing sekarang dan diam-diam memasang jebakan ini dan membunuh untuk menghadapi mereka? Mengapa dia masih berada di ribuan negeri peri ini? Yang lebih penting, melihat keadaan Chen Chang'an saat ini, Chen Chang'an tampaknya sedang menunggu mereka di Tianlansing. Dan ini membuat pasukan dinasti naga ini sangat bingung. Itu Chen Chang'an, bunuh dia. Di alam ribuan makhluk abadi, pasukan dinasti naga yang melarikan diri karena malu tidak lagi terancam oleh formasi pembunuh kuno dari Tianlansing. Dan membuat mereka menghela napas lega. Segera, masing-masing dari mereka memiliki ekspresi garang di wajah mereka, menatap Chen Chang'an dengan dingin. Niat membunuh yang tak tersamar. Semua karena Chen Chang'an ini. Itulah yang membuat mereka seperti sekarang. Dan para dewa dan pengawal naga ini berpikir dalam hati. Chen Chang'an ini mungkin berpikir bahwa mereka tidak akan dapat kembali hidup-hidup dalam formasi pembunuh kuno Tianlansing, jadi mereka bersembunyi di ribuan makhluk abadi ini. Tetapi mereka tidak menyangka mereka berhasil menerobos intersepsi dari Tianlansing Killing Ancient Arai dan datang ke Tianlan Star. Semua orang mengerti. Mengapa Tianlansing tiba-tiba mengeluarkan formasi pembunuh kuno yang begitu mengerikan? Jelas, Chen Chang'an takut pasukan dinasti naga akan memasuki ribuan makhluk abadi ini. Bunuh dia. Di pasukan dinasti naga ini, ada perintah dari Panglima tertinggi. Perintah untuk membunuh Chen Chang'an dan membalaskan dendam Long Wei yang mati. Chen Chang'an menyaksikan saat kelompok pengawal panjang datang untuk membunuhnya. Sambil mengerutkan kening, dia menggelengkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Apa yang terjadi di luar Tianlansing? Bagaimana mungkin kualitas daun bawang begitu buruk? Tentu saja, meskipun kualitas daun bawang ini tidak bagus. Namun, Chen Chang'an berpendapat bahwa kaki nyamuk juga daging. Tetapi dia tidak menunjukkan belas kasihan. Pikirkan satu gerakan. Kekuatan yang dimiliki oleh alam tak terkalahkan membuat tidak seorang pun dari pengawal naga dari dinasti naga suci agung mampu melawan. Mereka semua dilenyapkan dari udara tipis dan meledak menjadi awan darah. Apa yang terjadi di depan mereka mengejutkan semua orang yang hadir. Menyaksikan rekan-rekan itu tiba-tiba mati satu persatu, mereka hanya merasakan hawa dingin di tulang belakang mereka dan hawa dingin di sekujur tubuh mereka, dan mereka merasa bahwa jiwa mereka tidak dapat menahan rasa takut. Apa sebenarnya yang terjadi? Rekan-rekan mereka, mengapa dia tiba-tiba mati? Akhirnya,
Kelompok pengawal panjang ini mati dengan hanya satu panglima tertinggi yang tersisa. Komandan ini, Chen Chang'an sengaja tinggal. Sekarang, seluruh dunia, dengan satu demi satu penjaga naga meledak menjadi kabut darah, langsung mewarnai dunia menjadi warna merah darah, aneh, menakutkan, dan menakutkan. Sekarang, komandan itu ketakutan, wajahnya pucat, dan dia jatuh ke tanah, tubuhnya gemetar tak terkendali. Seluruh tubuhnya bahkan lebih dingin. Dia tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Semua rekannya mati satu persatu. Bagaimana Chen Chang'an membunuh mereka? Selanjutnya, apakah gilirannya? Ini terlalu menakutkan. Komandan itu tidak tahu. Ini baru saja keluar dari sarang harimau, dan melangkah ke neraka lagi. Kengerian ribuan makhluk abadi ini membuatnya bahkan menyesal melarikan diri ke ribuan makhluk abadi. Jika Tuhan memberinya kesempatan lagi, dia lebih suka berurusan dengan formasi kuno pembunuh daripada mati dengan cara yang aneh seperti itu. Chen Chang'an berjalan menuju komandan selangkah demi selangkah. Komandan itu ketakutan. Kau tidak datang ke sini. Chen Chang'an tidak omong kosong. Pegang tanganmu. Langsung tangkap komandan. Langsung tangkap jiwanya. Pelajari apa yang terjadi di luar dari roh komandan. Chen Chang'an mengerutkan kening. Formasi kuno pembunuh Tian Lansing. Itu pasti tangan guru. Chen Chang'an tidak bisa berkata-kata. Kali ini, Feng Qiyun mengirim seseorang untuk membujuknya melarikan diri. Chen Chang'an tidak memasukkannya ke dalam hati. Tanpa diduga, Feng Qiyun tidak akan ragu untuk menyinggung dinasti naga suci agung secara langsung untuknya. Ini membuat Chen Chang'an tidak bisa berkata-kata. Pada saat yang sama, Chen Chang'an juga sangat tersentuh. Guru ini masih sangat kompeten. Baginya, dia bahkan menyinggung dinasti naga suci agung. Di masa depan, saya khawatir ada bahaya besar di sana. Namun, Chen Chang'an tidak khawatir. Dengan dukungannya, aku tidak takut bahwa naga suci agung akan berurusan dengan tuannya. Chen Chang'an mendesah. Kupikir tidak ada cara bagi tuan untuk menghadapi pasukan dinasti naga ini, tetapi aku tidak menyangka akan menyembunyikan tangan seperti itu, dan seharusnya aku memberitahunya jika aku mengetahuinya lebih awal. Hal ini membuat Chen Chang'an merasa sedikit tertekan. Tetapi tidak ada cara sekarang. Aku hanya berharap Pangeran Dinasti Panjang yang dipimpin oleh Pangeran Dinasti Panjang dapat memiliki lebih banyak terobosan untuk membunuh formasi kuno dan melarikan diri ke alam 10.000 abadi untuk menjadi daun bawangnya. Menghela napas. Sepertinya kali ini hanya bergantung pada keberuntungan, seberapa banyak yang bisa dipotong. Kemudian, Chen Chang'an menyapu bersih komandan di depannya dan memotong daun bawang lagi. Sejak saat itu, kumpulan daun bawang pertama dipotong bersih oleh Chen Chang'an. Setelah melihatnya, dia telah memanen lebih dari 8 juta roh spiritual secara total. Sejujurnya, dia sedikit tidak puas. Tarik kembali. Chen Chang'an terus menunggu. Segera, kapal luar angkasa lainnya melarikan diri dengan malu ke ribuan makhluk abadi. Alam, ketika mereka tiba di Ten Thousand Immortal Domain, tingkat bahaya yang mereka alami di Tian Lansing benar-benar berbeda. Mereka berada di Tian Lansing. Dalam menghadapi pembunuhan formasi kuno, masih ada kemampuan untuk melawan. Namun dalam menghadapi kekuatan Chen Chang'an yang tak terkalahkan, tidak ada cara, semua terbunuh, tidak ada yang tersisa, tidak mungkin bagi siapapun untuk lolos dari tangannya. Adapun bunga sisi lain, dia dengan jujur berdiri dan menonton. Untuk pertama kalinya, dia melihat kekuatan Chen Chang'an yang mengerikan, dan cara yang sulit dipahami seperti ini membuatnya mustahil untuk menemukan jejak. Itu adalah pasukan dinasti naga yang tidak dapat dilawan sama sekali.
Sisi lain Bunga sangat menghormati dan mengagumi Chen Chang'an. Dia tahu, kehancuran pasukan dinasti naga ini sudah pasti. Dan dinasti naga suci agung seharusnya tidak memprovokasi Chen Chang'an. Saya memotong beberapa daun bawang berturut-turut. Chen Chang'an bahkan tidak melihat pangeran dinasti naga datang. Ini membuatnya sangat curiga. Jangan bilang padaku bahwa Pangeran Long Chao telah meninggal di Tianlansing. Jika putra mahkota Long Chao meninggal seperti ini, bukankah itu terlalu memalukan? Ribuan mil telah datang ke sini untuk menyerangnya. Namun pada akhirnya, aku bahkan tidak dapat bertemu dengannya. Chen Chang'an tidak dapat menahan rasa sedih untuk Pangeran Long Chao. Bab 793, ini semua keluarga, jangan kasar. Bintang Tianlan, formasi kuno pembunuh yang mengerikan terus melakukan pukulan yang menghancurkan pada pasukan dinasti naga. Bergemuruh, sambil menonton, apa yang dilihat semua orang. Itu adalah lautan guntur berbentuk samudera, yang benar-benar menenggelamkan pasukan dinasti naga. Di antara mereka, jeritan putus asa para penjaga naga di pasukan dinasti naga terus terdengar. Mereka ketakutan dan mengikuti satu demi satu, melarikan diri menuju alam seribu abadi sambil menghindari pembantaian yang melawan formasi pembunuh kuno Tianlansing. Adapun Pangeran Naga, Naga Emas, di mana dia berada, bahkan lebih diperhatikan oleh arai pembunuh kuno. Dalam menghadapi pembantaian yang mengerikan dan mengerikan ini, tidak dapat menahan perasaan terkejut. Itu dapat digambarkan sebagai kesemutan dan menakutkan. Untungnya, naga emas yang ditunggangi pangeran dinasti Panjang cukup kuat. Sebaliknya, sekarang pangeran dinasti naga ini takut bahwa dia telah mati di Huangquan. Pada saat ini, putra mahkota dinasti Panjang sangat marah. Dia semakin membenci Chen Chang'an. Bagi Chen Chang'an, penjahat yang jahat, Pangeran Long Chao tidak sabar untuk memakan dagingnya. Meminum darahnya, biarkan Chen Chang'an mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Adapun orang-orang yang menonton di Tianlansing, mereka melihat semua yang terjadi di depan mereka dengan kaget, dan mereka tidak tahu harus berkata apa. Inilah yang terjadi saat ini. Itu adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Terutama di jaring para dewa. Banyak orang yang menonton pertempuran antara Chen Chang'an dan Pangeran Long Chao. Ketika mereka mengetahui bahwa Pangeran Long Chao dibunuh oleh Chen Chang'an di Bintang Tianlan. Biarkan seluruh Raja Dewa, itu bahkan lebih mendidih, dan banyak orang terkejut. Chen Chang'an ini memang pria yang kejam. Ternyata menjadi pengkhianat dengan penguasa Bintang Tianlansing. Kali ini, naga suci agung di sisi itu, tidak hanya tidak akan membiarkan Chen Chang'an pergi. Mungkin, tidak akan membiarkan Tianlansing pergi. Dan, dari situasi saat ini, putra mahkota dinasti naga saat ini mungkin sedikit kurang beruntung. Mungkin sulit untuk bertahan hidup. Tetapi, tidak masalah apakah putra mahkota Long Chao dapat melarikan diri hidup-hidup dari sini. Singkatnya, bertarunglah hari ini. Chen Chang'an mungkin sangat terkenal. Naga suci agung ada di sini, sebagai salah satu dari 100 planet teratas di galaksi Yuheng. Beberapa orang lagi akan berpikir, Chen Chang'an ini akan gagal. Akhirnya, Pangeran Long Chao mengorbankan beberapa harta rahasia yang kuat, memecahkan celah dalam formasi kuno pembunuh yang mengerikan ini, memimpin naga emas, dan akhirnya melarikan diri dari Bintang Tianlan dan memasuki alam seribu abadi. Seperti yang diharapkan dari Pangeran Dinasti Long, cara menyelamatkan hidup adalah semua orang. Bagaimana bisa begitu mudah untuk mati? Dan, seiring dengan celah bagi ribuan abadi yang dipecahkan oleh Pangeran Dinasti Long, itu juga membawa harapan bagi pasukan Dinasti Long yang masih hidup. Mereka semua menjadi gila menuju celah itu, mengikuti naga emas dari dekat,
melarikan diri dari formasi pembunuh kuno, dan memasuki ribuan abadi. Orang-orang yang menonton melihat ini. Mereka berdiskusi. Pangeran Long Chao memimpin Pangeran Long Chao untuk melarikan diri dari formasi pembunuh kuno ini dan memasuki alam ribuan abadi. Meskipun perang salib menderita kerugian besar, mereka masih selamat. Seseorang berseru, "Pembunuhan formasi kuno ini memang mengerikan. Aku tidak menyangka bahwa ribuan kapal langit berbintang yang dipimpin oleh Pangeran Long Chao kini telah melarikan diri ke ribuan orang abadi, dan jumlahnya kurang dari 200 kapal. Kamu bilang, sekarang Chen Chang'an, di mana dia?" Seseorang memikirkannya dan berkata, "Aku tidak tahu, tapi menurutku, dia seharusnya tidak berada di wilayah 10.000 abadi lagi, dan ada kemungkinan besar dia telah bersembunyi." Petik 2. Sepertinya kali ini, Pangeran Long Chao membuat keributan. Chen Chang'an tidak bodoh, jadi bagaimana dia bisa dengan jujur menunggunya di ribuan orang abadi? Itu benar, Pangeran Long Chao ini masih terlalu sombong dan naif, tetapi dia tidak menyangka akan bertemu dengan karakter yang begitu kejam. Petik 2. Petik 2. Orang-orang berdiskusi. Tetapi, ada keberadaan formasi kuno pembunuh ini. Mereka hanya bisa menonton di Tianlanxing. Namun, dia tidak bisa mengikuti pasukan Long Chao ke Tianlanxing untuk memeriksa situasi. Sekarang, di dinasti Long, pangeran dan semua orang melarikan diri ke ribuan orang abadi. Tetapi mereka tidak tahu seperti apa situasi spesifik di alam 1000 abadi. Wajah Pangeran Long Chao pucat dan muram. Karena terlalu marah, wajahnya menjadi sangat mengerikan. Aku merasa hatiku penuh amarah, dan itu akan meledak kapan saja. Dia sangat marah. Kali ini, dia menyerang Chen Chang'an. Ini ambisius dan perkasa. Dia pikir Chen Chang'an pasti akan mati di tangannya. Tapi entahlah, sekarang ini adalah pertempuran yang sia-sia. Sampai sekarang, dia bahkan belum melihat Chen Chang'an, orang brengsek ini. Pangeran Long Chao tahu itu. Kali ini, dia kehilangan muka. Dia memerintahkan Panglima tertinggi. Temukan cara untuk mengirim pesan ke dinasti Naga Suci Agung. Biarkan dinasti Naga Suci Agung mengirim uluran tangan untuk menemui mereka. Kemudian, naga emas melintasi jalan langit berbintang kuno yang mengarah ke alam 10.000 abadi dan tiba di alam 10.000 abadi. Mereka akhirnya bisa bernapas lega untuk pasukan dinasti Long yang masih hidup ini. Mereka hampir mati di Tianlanxing. Tapi, Pangeran Long Chao ada di sana. Matanya masih dingin dan wajahnya muram dan jelek, katanya dengan suara yang dalam. Temukan di mana wilayah abadi 9 provinsi berada. Jika orang itu melarikan diri, aku akan membantai semua makhluk di wilayah abadi ribuan ini. Ketika pasukan Long Chao mendengar kata-kata Pangeran Long Chao, satu persatu, mereka semua menggertakkan gigi. Dia penuh dengan kebencian terhadap Chen Chang'an itu. Itu semua Chen Chang'an yang membuat mereka begitu sengsara. Pasang jebakan. Gunakan Killing Ancient Arai. Itu benar-benar licik dan berbahaya, tidak tahu malu. Ini pertarungan yang bagus. Pasukan dinasti naga ini, mereka dapat dikatakan membenci Chen Chang'an sampai ke inti. Saat ini, Chen Chang'an tiba-tiba muncul di depan pasukan dinasti naga ini. Kalian tidak perlu pergi ke kursi ini. Kursi ini ada di sini dan telah menunggu kalian untuk waktu yang lama. Chen Chang'an berkata dengan ringan, dengan tenang memperhatikan pasukan dinasti naga ini. Akhirnya, mata Chen Chang'an tertuju pada Pangeran Long Chao yang malu. Berseru, "Pangeran Long Chao, akhirnya aku melihatmu di kursi ini. Perjalanan ini sulit dimenangkan, dan sulit bagimu." Dan Pangeran Dinasti Naga bertemu dengan Chen Chang'an. Tatapannya seganas seolah-olah dia ingin memakan orang. Pemuda berjubah putih di depan,
bahkan jika dia berubah menjadi abu, Pangeran Long Chao mengenalinya. Itu Chen Chang'an, pria sialan itu. Chen Chang'an, kamu benar-benar di sini. Putra mahkota Long Chao meraung, tetapi dia benar-benar cemburu ketika musuh-musuhnya bertemu. Dia menggeram, ayo, tangkap dia. Long Wei sedang menuju ke arah Chen Chang'an dan ingin menangkap Chen Chang'an. Namun, Chen Chang'an mengangkat jarinya sedikit. Cahaya pembantaian melesat keluar dari ujung jarinya, dan langsung menembus kepala para penjaga naga. Chen Chang'an berkata dengan ringan, Pangeran Dinasti Long, hanya mengandalkan beberapa pengawal naga ini. Jika kau ingin merebut kursi ini, terlalu bodoh untuk membicarakan kursi ini di matamu. Karena kau telah datang ke wilayah 10.000 abadi, dan kursi ini adalah tuan rumah wilayah 10.000 abadi, maka kau harus menghormati. Pekerjaan tuan tanah selesai. Chen Chang'an mengangkat tangan kanannya. Saat itu, ribuan abadi, dunia berubah warna. Ini adalah pemandangan yang sangat mengejutkan. Aku melihat aura pembunuh antara langit dan bumi, dan saat Chen Chang'an mengangkat tangannya, cahaya pedang melesat ke langit. Seolah-olah sejuta gunung berapi meletus pada saat yang sama, menyapu langit. Di atas kubah itu, ada pedang dewa yang tak terhitung jumlahnya yang dipadatkan dengan kekuatan yang tak terkalahkan. Setiap pedang dewa panjangnya beberapa kaki, dan ujung pedangnya dingin, tergantung di langit, memancarkan sinar cahaya yang paling menakutkan, membuat seluruh dunia penuh dengan niat membunuh yang paling mengerikan. Pedang dewa itu seperti hutan, padat, menutupi bagian atas pasukan naga. Jalan Chen Chang'an, semuanya, aku akan memberikan kalian hadiah besar. Kalian harus menerimanya, karena kalian di sini, kalian semua adalah keluarga. Jangan bersikap sopan. Bab 794, berjalan di Qinghai, bertemu naga putih, hancurkan dia. Pedang dewa di langit bagaikan hutan yang luas, padat. Setiap pedang dewa mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Bagi pasukan dinasti naga yang masih hidup di tempat kejadian, itu membuat mereka mati rasa dan gemetar. Bahkan mereka sendiri tidak tahu mengapa mereka memiliki ketakutan seperti itu di hati mereka saat menghadapi serangan Chen Chang'an. Rasakan, jika hutan pedang ini jatuh, ada kemungkinan besar mereka tidak akan bisa menahannya sama sekali. Ada beberapa Long Wei yang tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah mereka dan sangat khawatir. Sebenarnya, kekhawatiran mereka benar. Ketika mereka sampai pada saat ribuan orang abadi, itu berarti mereka tidak memiliki kehidupan untuk dijalani. Hati-hati, itu bukan rasa hormat, semua orang menerimanya. Chen Chang'an berbicara dengan ringan, menurunkan tangan yang terangkat itu. Segera, pedang dewa yang tak berujung menembus langit dan memotong kehampaan. Itu padat, seperti embusan angin dan hujan. Bunuh pasukan naga ini. Hampir dalam sekejap, langit dan bumi ini berubah total menjadi lautan pedang. Menyeramkan. Saat ini, jeritan datang dan pergi. Penjaga naga yang tak terhitung jumlahnya terbunuh oleh pedang dewa yang dikembangkan oleh Chen Chang'an. Hampir semua penjaga naga terbunuh dalam satu pukulan ketika mereka menghadapi pedang dewa yang jatuh dari langit. Bahkan tidak ada kemampuan untuk melawan. Adegan ini mengejutkan semua orang. Setiap wajah Long Wei begitu ketakutan, pucat, dan putus asa. Akhirnya, seluruh pasukan penjaga naga hancur. Tidak ada yang selamat. Dapat dikatakan, mereka mati dengan mengerikan. Dan, ketika Chen Chang'an membunuh para penjaga naga itu terjadi dalam sekejap. Lihat ke depan, itu sudah menjadi api penyucian berdarah, dengan mayat yang tak terhitung jumlahnya menumpuk dan mayat di mana-mana. Di lautan bintang, itu diwarnai merah darah.
Dan saat ini, putra mahkota dinasti Long berdiri sendirian di antara mayat-mayat itu. Pangeran Long Chao benar-benar ketakutan. Lagi pula, semua ini terjadi di depan Anda. Itu benar-benar menumbangkan kognisi Pangeran Long Chao. Dia tidak pernah memikirkannya. Chen Chang'an ini sebenarnya sangat kuat sampai ke tingkat seperti itu. Dengan tangan terangkat, dia membunuh semua orang di sekitarnya. Bahkan panglima tertinggi terkuat di pasukan dinasti naga tidak dapat melawan. Tewas di depannya. Pangeran Long Chao tidak dapat menahan gemetar di sekujur tubuhnya, putus asa dan takut di dalam hatinya. Sampai sekarang, dia baru tahu, sungguh orang yang mengerikan yang telah diprovokasinya. Pikirku, Chen Chang'an yang ada di tangannya hanyalah kura-kura dalam guci. Namun akhirnya menjadi seperti ini. Pangeran Long Chao saat ini, pikirannya dapat dikatakan kosong. Chen Chang'an berjalan menuju Pangeran Long Chao selangkah demi selangkah. Pangeran Long Chao melihat Chen Chang'an datang. Tubuhnya semakin gemetar, seolah-olah jantungnya terjepit dalam sekejap, membuatnya hampir mati lemas. Keringat dingin keluar dari dahinya. Akhirnya, ketika Chen Chang'an berjalan perlahan ke arah Pangeran Long Chao, dia tidak tahan lagi. Puff! Seluruh orang itu langsung berlutut ke tanah dan gemetar. Baiklah, orang baik itu mengampuni nyawanya. Ayahku adalah Kaisar Dinasti Naga Suci Agung, bisakah kau tidak membunuhku? Chen Chang'an tersenyum tipis, melihat Pangeran Long Chao di depannya. Sekarang setelah aku tahu memohon belas kasihan, mengapa kau pergi lebih awal? Jangan berani lagi. Pangeran Long Chao gemetar. Hanya saja dalam hati Pangeran Long Chao, dia sangat kesal dan penuh penyesalan. Dia meremehkan kekuatan Chen Chang'an. Dia pikir dia akan bisa membunuhnya dengan membalikkan tangannya. Dia bahkan tidak tahu seberapa kuat Chen Chang'an. Jika Anda tahu sebelumnya, dia pasti akan mengirim pembangkit tenaga listrik sejati dari dinasti Naga Suci Agung untuk menghadapi Chen Chang'an. Hanya dengan begitu Chen Chang'an ini bisa dibunuh. Kasihan, dia sekarang telah jatuh ke tangan Chen Chang'an ini. Dapat dikatakan, hidupnya sendiri sepenuhnya ada di tangannya. Saya tidak tahu apakah Chen Chang'an akan melepaskannya. Meskipun dia sangat takut, dia khawatir dia akan mati di tangan Chen Chang'an. Tetapi dia layak menjadi pangeran dari dinasti Naga Suci Agung, dan dia juga orang yang telah melihat dunia. Jika Anda bisa membungkuk dan meregang, selama Anda bisa bertahan hidup terlebih dahulu, seberapa sulitkah untuk menyerahkan martabat Anda? Bertahanlah saja. Di mana ada kehidupan, di situ ada harapan. Jadi, pemikiran Pangeran Long Chao sangat jelas. Saat dia berlutut, aku sudah memikirkannya. Saudaraku, jika kau melepaskanku, aku bisa memberikan apapun yang kau inginkan. Pangeran Long Chao terus memohon belas kasihan. Saat ini, untuk bertahan hidup, dia benar-benar tidak memiliki martabat. Bahkan Chen Chang'an sedikit terkejut saat melihat penampilan Pangeran Long Chao sekarang. Seorang pria dapat membungkuk dan meregang, tetapi dia adalah bakat yang mudah dibentuk. Dengarkan apa yang dikatakan Chen Chang'an. Pangeran Long Chao sangat gembira. Mungkinkah Chen Chang'an akan melepaskannya? Namun, saat berikutnya, kata-kata Chen Chang'an mendorong Pangeran Long Chao ke jurang keputusasaan. Pangeran Long Chao, kau telah memprovokasi kursi ini, dan itu dapat digambarkan sebagai perseteruan yang mematikan dengan kursi ini. Apakah kau pikir kursi ini akan mengampuni nyawamu? Ekspresi Pangeran Long Chao membeku. Suaranya bergetar. Saudaraku, apakah kau benar-benar ingin menentang dinasti Naga Suci Agung? Aku adalah putra mahkota dinasti Naga Suci Agung. Jika aku mati, ayah kerajaan pasti akan bersamamu selamanya. Saudaraku, apakah kau harus memiliki satu musuh lagi?
Tidak bisakah aku memiliki satu teman lagi? Chen Chang'an berkata dengan ringan. Musuh, tentu saja, semakin banyak semakin baik. Selesai. Chen Chang'an tidak menunjukkan belas kasihan kepada pangeran dinasti naga di depannya. Tembak langsung. Bunuh dia. Permohonan belas kasihan Pangeran Long Chao tidak ada gunanya. Di belakang, bunga di sisi lain tampak terkejut. Tuan, kau benar-benar membunuh Pangeran Long Chao. Bukan begitu. Masalah ini pasti akan membuat dinasti Naga Suci Agung marah. Galaksi Yuheng berada di peringkat 100 kekuatan teratas, dengan latar belakang yang solid dan kekuatan yang bahkan lebih mengerikan. Sekarang setelah kau membunuh Pangeran Dinasti Naga Suci Agung pasti akan tinggal bersamamu selamanya. Chen Chang'an tidak takut, tidak pernah mati adalah yang kuinginkan. Karena Dinasti Naga Suci Agung telah memprovokasi kursi ini tidak bermaksud membiarkan Dinasti Naga Suci Agung pergi. Potong rumput dan singkirkan akarnya, kursi ini akan menghancurkan Dinasti Naga Suci Agung pada waktunya. Menghadapi gelombang daun bawang dari Dinasti Naga Suci Agung ini, Chen Chang'an tidak punya alasan untuk tidak menerimanya. Angkat tanganmu. Semua mayat ini berubah menjadi bubuk dan menghilang di antara langit dan bumi. Seolah-olah pembunuhan yang dilakukan Chen Chang'an tadi tidak ada sama sekali. Chen Chang'an menghela napas sedikit. Guru, aku benar-benar berterima kasih padamu. Itu adalah panen besar, dan akhirnya berubah menjadi ini. Kehilangan darah. Tapi tidak mungkin. Itu terjadi secara tiba-tiba. Selanjutnya, Pangeran Naga sudah mati. Naga Suci Agung akan benar-benar ketakutan di sana. Chen Chang'an tahu bahwa apa yang disajikan di Dinasti Naga Suci Agung berikutnya akan dianggap sebagai hidangan yang pantas. Aku ingin melihat apa yang akan terjadi pada Dinasti Naga Suci Agung ketika Pangeran Dinasti Naga meninggal. Apa yang akan kau lakukan padaku? Kemudian, Chen Chang'an mengeluarkan cermin suci. Sebuah pesan ditinggalkan di Gatnet. Hari ini, matahari sangat cerah, berjalan di Xinghai, bertemu cacing putih, membunuhnya, suasana hatiku sangat baik. Di sebelahnya, ada foto terlampir. Itu adalah mayat Pangeran Naga. Dengan kematian Pangeran Naga, mayatnya secara alami berubah menjadi tubuh. Itu adalah naga putih yang perkasa. Sayang sekali, sekarang telah menjadi naga mati yang lembut. Bab 795, Raja Dewa terkejut, langit akan berubah. Di bintang Tianlan, banyak sekali kultivator ingin tahu apa yang sedang terjadi di ribuan alam abadi, dan apa yang terjadi. Tetapi, dan karena mereka dihalangi oleh formasi pembunuh kuno di Lansing hari itu, tidak mungkin untuk pergi ke wilayah 10.000 abadi sama sekali, dan tentu saja saya tidak tahu seperti apa situasi spesifik di wilayah 10.000 abadi. Sama. Di jaring para dewa, ada juga banyak orang, banyak kekuatan, dan banyak planet yang memperhatikan Pangeran Long Chao. Bahkan membicarakannya, secara keseluruhan. Hari ini, putra mahkota dinasti naga ini benar-benar dipermalukan. Dan itu tidak membuat mereka menunggu lama. Tiba-tiba, di jaring ilahi, ada pesan yang dikirim oleh orang terkuat Tian Lansing. Dan berita ini dikirim oleh Chen Chang'an. Hari ini, matahari sangat cerah, berjalan di Xinghai, bertemu cacing putih, membunuhnya, saya dalam suasana hati yang sangat baik. Ketika mereka melihat berita yang dikirim oleh Chen Chang'an, banyak orang di Shenwang tercengang. Kemudian, mereka melihat gambar yang dilampirkan di bagian belakang pesan. Seekor naga putih berdarah. Saat ini, seluruh jaringan ilahi berdebar dan terjadi kegemparan. Banyak orang terkejut, dan seluruh jaringan ilahi seperti gempa bumi.
Ya Tuhan, apa sebenarnya arti gambar yang cocok dengan Anshen? Jangan bilang, itu tubuh Pangeran Long Chao. Gila, gila, gila sekali, ini berita besar. Seru seseorang. Aku telah melihat tubuh asli Pangeran Dinasti Naga. Ini sepertinya Pangeran Dinasti Naga. Ya Tuhan, Chen Chang'an berada di alam ribuan abadi, dan dia bahkan membunuh Pangeran Dinasti Long. Aku benar-benar bodoh. Bukankah Pangeran Long Chao ini pergi berperang melawan Chen Chang'an? Mengapa dia kehilangan nyawanya di sini? Masalah ini sangat penting. Aku ingin tahu bagaimana perasaan dinasti Naga Suci Agung setelah mengetahuinya. Dan jauh di atas kapal bintang di langit berbintang, Zubaji dan Wuming lah yang mencuri bintang tambang. Sekarang, keduanya memperhatikan berita Shen Wang, dan selalu memperhatikan dinamika ribuan makhluk abadi. Tiba-tiba, mereka melihat pesan dari Chen Chang'an. Tertegun sejenak. Kemudian Wuming membelalakkan matanya, sangat bersemangat. Memegang sepotong Amitabha, bos itu benar-benar membunuh Pangeran Long Chao. Ini adalah pangeran paling kuat di galaksi Yuheng, bosnya luar biasa, bosnya mendominasi. Zhu Baji menyeringai. Lalu, putra mahkota Long Chao pergi mencari masalah dengan bos. Ini adalah kematiannya sendiri. Kata anonim hehe. Benar sekali, bos adalah yang paling berkuasa. Siapa yang membuat Pangeran Long Chao ini ingin mati, dan dia bahkan tidak memikirkan Ning Bingxian, tetapi wanita bos, dia juga ingin terlibat, jadi anehnya dia tidak mati. Kemudian, orang tak bernama itu berkata lagi, tetapi melihat situasi saat ini, saya khawatir dinasti Naga Suci Agung dan bos tidak akan pernah mati. Langit galaksi Yuheng mungkin akan berubah. Mari kita ambil kesempatan ini dan curi beberapa bintang biji dari dinasti Naga Suci Agung. Ketika kamu membawa kembali para dewa itu, kamu pasti akan dipuji oleh bos. Zubaji mengangguk, Saudara Wuming, kamu benar, kalau begitu mari kita pergi. Ketika Chen Chang'an memposting berita ini di Senet, itu hampir menyebabkan sensasi yang belum pernah terjadi sebelumnya di Senet. Bagaimanapun, ini adalah salah satu dari 100 planet teratas di galaksi Yuheng. Kalian pasti tahu bahwa 100 planet teratas memegang peranan penting di galaksi Yuheng. Dan sekarang, pangeran dari 100 planet teratas dan pewaris masa depan dinasti Naga telah meninggal. Wajar saja jika masalah ini menimbulkan sensasi di seluruh jaringan ilahi. Planet Yudan, keluarga Si. Kakak perempuan Ziyue, Zixin dengan gugup mengamati situasi di Tianlansing, dan tentu saja anggota K. Keluarga Si. Sekarang, dapat dikatakan bahwa keluarga Si berada di perahu yang sama dengan Chen Chang'an. Jika Chen Chang'an dipenggal oleh Pangeran Long Chao, tidak diragukan lagi. Selanjutnya, giliran Zijia. Namun mereka tidak pernah menyangka bahwa berita yang mereka tunggu-tunggu ternyata adalah bahwa Pangeran Long Chao dibunuh oleh Chen Chang'an. Melihat diskusi panas di Senet, anggota keluarga Si gemetar ketakutan. Ya Tuhan, Tuan Anshen benar-benar membunuh Pangeran Long Chao. Apakah dia tidak takut dengan balas dendam dinasti Naga Suci Agung? Ketika Pangeran dinasti Naga meninggal, dinasti Naga Suci Agung pasti akan terkejut dan marah, dan menganggap serius Tuan Anshen. Aku tidak tahu apakah Anshen dapat menolaknya saat itu. Sayangnya, Anshen masih terlalu impulsif, dia seharusnya tidak membunuh Pangeran Long Chao. Itu benar. Jika Pangeran Dinasti Naga tertangkap di tangannya, maka Dinasti Naga Suci Agung akan melempar lengan tikus dan tidak berani melakukan apapun. Sekarang setelah Pangeran Dinasti Naga meninggal, Kaisar Dinasti Naga Suci Agung masih sangat marah sehingga dia memuntahkan darah dan menjadi gila. Petik 2. Di Senet, banyak orang sedang berdiskusi. Tidak mungkin, masalah ini terlalu mengejutkan,
dan hampir memengaruhi pikiran semua orang. Dan Tianlansing ada di sini. Para biksu yang sedang menonton di Tianlansing juga melihat berita di DivineNet, dan mereka semua tercengang dan tercengang. Tidak mungkin. Lalu Pangeran Longchao baru saja masuk, jadi dia meninggal. Terlalu cepat untuk mati. Lagi pula, ada lebih dari 100 kapal bintang yang mengikutinya. Mungkinkah Pangeran Longchao ini hanyalah selembar kertas, dan dia cukup lemah? Seseorang berkata dengan suara rendah. Mungkin di antara ribuan makhluk abadi, belum tentu ada formasi kuno yang membunuh. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut dan menarik napas dalam-dalam. Jika memang begitu, Chen Chang'an ini benar-benar kejam. Ya, siapapun yang memprovokasi dia, saya khawatir tidak akan ada buah yang baik untuk dimakan. Jangan lupa bahwa Pangeran Longchao tidak pernah menang sejak dia bertarung melawan Chen Chang'an, dan kali terakhir ini akan mengorbankan nyawa Pangeran Longchao. Saya menduga bahwa ribuan makhluk abadi pasti dalam bahaya besar dan tidak boleh pergi. Saya juga berpikir, kalau tidak, mengapa Pangeran Longchao pergi dan mati, tetapi dia bahkan tidak membunuh formasi pembunuh kuno Lansing untuk waktu yang lama. Semua orang melihat ke jalan menuju langit berbintang yang mengarah ke ribuan orang abadi, dan hanya merasakan ledakan ketakutan. Terutama ketika saya memikirkan hampir semua orang yang memasuki alam 10.000 abadi, tampaknya tidak ada akhir yang baik untuk itu. Ini membuat mereka semakin takut. Mengenai pasang surut dunia luar, Chen Chang'an sama sekali tidak peduli. Setelah mengirim pesan itu, dia menyingkirkan cermin itu. Menunggu semuanya menjadi lebih bergejolak. Kemudian, mulai memproses jarahan. Kapal langit berbintang ini adalah hal yang baik, dan juga dapat dilelang dengan harga yang bagus. Ada juga naga emas, tetapi itu adalah senjata berat, dan itu bahkan lebih berharga. Setelah berurusan dengan jarahan ini, Chen Chang'an masih sangat puas. Menantikan kedatangan gelombang daun bawang berikutnya. Kemudian, setelah memikirkannya, untuk mengatasi gelombang daun bawang berikutnya, dia merasa bahwa dia harus menambah lebih banyak tenaga kerja. Chen Chang'an mengeluarkan Mythic Summoning Card dari Invincible Gift Pack. Melihat karakter mistis pada Mythic Summoning Card ini, Chen Chang'an tersenyum. Dengan sebuah pikiran, Mythic Summoning Card bersinar terang, dan mulai memanggil karakter mistis.